Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa di video pembelajaran Hore Digital. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Video kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional, yakni hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Ciri utama dari demokrasi liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan oleh jumlah partai yang cukup banyak. Namun meskipun jumlah partai banyak, tidak ada yang memiliki mayoritas mutlak. Nah, sistem pemerintahan yang dianut dan diterapkan pada masa demokrasi liberal adalah sistem parlementer. Sistem pemerintahan demokrasi liberal berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Menurut UUDS 1950, kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden, Kabinet, dan DPR. Serta kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Perkembangan politik. Nah, yang pertama, kembali ke bentuk NKRI, yakni pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintahan RIS dengan persetujuan Parlemen dan Senat Republik Indonesia Serikat mengeluarkan Undang-Undang Darurat. Berdasarkan Undang-Undang Darurat tersebut, berturut-turut negara bagian menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Sehingga pada tanggal 5 April 1950, Republik Indonesia Serikat hanya terdiri atas 3 negara bagian saja, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Pada bulan Mei 1950, diberlangsungkan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia tentang pembentukan negara kesatuan. Pada tanggal 9 Mei 1950, diadakan persetujuan Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. Pihak Republik Indonesia Serikat diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta, dan pihak Republik Indonesia oleh Perdana Menteri Republik Indonesia Dr. Abdul Halim. Dan pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan resmi Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan dibentuk negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan. Kemudian, kita bahas mengenai kabinet-kabinet yang berkembang pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Kabinet Natsir. Kabinet Natsir ini berasal dari Partai Masyumi, yakni menjabat dari tanggal 7 September 1950 sampai 21 Maret tahun 1951. Program dan kebijakan. Yang pertama, membentuk DPR di seluruh Indonesia, kemudian memperjuangkan Irian Barat, kemudian menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman, kemudian kebijakan ekonomi, yakni gerakan ekonomi benteng, dan yang terakhir Indonesia diterima sebagai anggota PBB. Sebab kejatuhan dari Kabinet Natsir, yakni ditentang oleh partai oposisi karena dianggap hanya menguntungkan Partai Masyumi saja. Kemudian peristiwa GITI di Jawa Barat terus berkembang sehingga Kabinet Natsir berakhir. Kemudian yang kedua, Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini berasal dari partai koalisi, yakni dari Masyumi dan PNI. Mulai menjabat dari tanggal 27 April tahun 1951 sampai 23 Februari tahun 1952. Program dan kebijakannya, adanya kerjasama keamanan Republik Indonesia dengan Amerika Serikat yang disebut dengan Mutual Security Acts, di mana Republik Indonesia mendapatkan bantuan persenjataan dari Amerika Serikat. Sebab keruntuhannya, dengan adanya kerjasama Mutual Security Act tersebut dianggap melanggar politik luar negeri Republik Indonesia yang bersifat bebas aktif. Kemudian yang ketiga, Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini berasal dari partai koalisi Masyumi dengan PNI yang mulai menjabat pada tanggal 30 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Program dan kebijakannya, yang pertama, meningkatkan kemakmuran rakyat, kemudian membebaskan Irian Barat, dan yang terakhir menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.
Sebab kejatuhannya yang pertama, adanya peristiwa 17 Oktober 1922 berupa demonstrasi rakyat dan kalangan militer yang menuntut pembubaran parlemen. Kemudian adanya peristiwa Tanjung Morawa, yakni sengketa tanah perkebunan di daerah Sumatera. Kemudian kabinet selanjutnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo I yang berasal dari Partai Koalisi Nahdlatul Ulama dan PNI yang mulai menjabat dari tanggal 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Program dan kebijakannya yang pertama menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, kemudian kemakmuran dan keuangan negara, dan yang terakhir adanya kebijakan ekonomi yang bernama sistem Alibaba. Sebab kejatuhannya, adanya peristiwa GITI di daerah Aceh, dan juga adanya perselisihan dengan pihak militer, khususnya masalah pengangkatan Menteri Pertahanan. Kabinet selanjutnya Kabinet Burhanuddin Harahap, yang berasal dari Partai Masyumi, mulai menjabat tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Program dan kebijakan. Yang pertama, menyelenggarakan pemilihan umum pertama tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Kemudian, membubarkan Uni Indonesia Belanda secara sepihak karena Belanda menolak penyerahan Irian Barat. Dan yang terakhir, mulai memberantas korupsi di kalangan para pejabat. Sebab kejatuhannya, dengan terbentuknya DPR baru, kabinet ini dituntut mundur karena tugasnya dianggap sudah selesai. Kemudian Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, berasal dari Partai NU dan Masyumi, mulai menjabat tanggal 24 Maret 1953 sampai 14 Maret 1957. Program dan kebijakan. Yang pertama, membebaskan Irian Barat, kemudian melaksanakan pembentukan otonomi daerah, dan terakhir mewujudkan pergantian ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Sebab kejatuhannya, kesulitan ekonomi dan gangguan keamanan yang mengakibatkan Kabinet Ali II dipaksa mundur. Kemudian kabinet yang terakhir yaitu Kabinet Juanda, yang mulai menjabat pada tanggal 9 April tahun 1957 sampai 10 Juli 1959. Program dan kebijakannya, adanya program kerja yang disebut dengan Pancakarya, yakni membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan menggiatkan pembangunan. Nah, adanya juga deklarasi Juanda, yakni menetapkan wilayah teritorial Indonesia yang berjarak 12 mil dari bibir pantai. Sebab kejatuhannya, adanya pemberontakan PRRI Permesta, kemudian adanya peristiwa upaya pembunuhan Presiden Soekarno di Cikini, yakni pada tanggal 20 November 1957. Dan yang terakhir, dikeluarkannya dekret presiden pada bulan Juli 1959. Setelah kita bahas mengenai kabinet yang berkembang pada masa demokrasi liberal, kemudian kita bahas mengenai pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1955. Pemilihan umum pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955, yakni pada masa pemerintahan Burhanuddin Harahap. Sistem yang dipergunakan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 adalah sistem proporsional. Dasar pemikirannya adalah untuk memberikan kesempatan pada partai-partai yang ada, terutama partai politik kecil, untuk memperoleh kursi di DPR dan konstituante. Dalam pemilu pertama ini dilakukan 2 kali pemungutan suara, yaitu yang pertama memilih anggota DPR, dan yang kedua memilih konstituante yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 29 September 1955 diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR untuk memperebutkan 272 kursi. Nah, kemudian pada tanggal 15 Desember tahun 1955 diadakan pemilihan umum untuk memilih anggota konstituante yang berjumlah 542 orang.
Kemudian perkembangan sistem ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, sistem ekonomi gerakan benteng. Kebijakan yang digagas oleh Sumikro Jojo Hadikusumo pada masa Perdana Menteri Muhammad Natsir. Sistem ekonomi gerakan benteng ini bertujuan untuk melindungi pengusaha pribumi dari persaingan dengan pengusaha asing atau non-pribumi. Pemberian kredit usaha kepada ratusan pengusaha pribumi dilakukan untuk meningkatkan peran mereka dalam perekonomian nasional. Akan tetapi, kebijakan tersebut dianggap gagal karena hanya sebagian kecil saja pengusaha yang mampu mengembalikan kredit usaha yang diberikan oleh pemerintah. Hal yang dianggap penyebab kegagalan tersebut adalah masih lemahnya mental pengusaha pribumi dalam persaingan. Nah, kebijakan ekonomi yang kedua ada nasionalisasi Gejavas Bank. Gejavas Bank denasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Tokoh yang menjabat menjadi Presiden Bank Indonesia pertama adalah Mr. Saphrudin Prawira Negara. Nah, kebijakan yang ketiga yakni Gunting Saphrudin. Kebijakan ini diprakarsai oleh Mr. Saphrudin Prawira Negara ketika menjadi Menteri Keuangan. Nah, kebijakan ini merupakan kebijakan pemotongan nilai uang atau sengering. Maka uang di atas nilai 5 gulden dipotong nilainya menjadi tersisa setengahnya. Nah, kebijakan tersebut bertujuan untuk menekan inflasi yang terjadi di Indonesia. Kebijakan yang keempat yakni adanya sistem ekonomi Alibaba. Seperti gerakan benteng, sistem ekonomi Alibaba ini bertujuan untuk meningkatkan peran pengusaha pribumi dalam perekonomian nasional. Cara yang digunakan melalui kerjasama antara pengusaha pribumi yang dijuluki Ali dan pengusaha non-pribumi yang dijuluki Baba. Pemerintah mendorong agar pengusaha non-pribumi memberikan pelatihan dan bimbingan bagi pengusaha pribumi pemula untuk meningkatkan jumlah dan peran mereka dalam perekonomian nasional. Kebijakan tersebut juga mengalami kegagalan karena para pengusaha pribumi hanya dimanfaatkan oleh para pengusaha non-pribumi untuk mendapatkan pinjaman dari pemerintah. Nah, kebijakan ekonomi yang terakhir yaitu nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Kebijakan ini merupakan bentuk konfrontasi ekonomi dalam konflik Irian Barat. Tujuannya adalah untuk menekan Belanda secara ekonomi agar menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Perusahaan Belanda yang denasionalisasi diantaranya seperti pabrik Philips, percetakan G-Uni, perkebunan-perkebunan milik Belanda, dan masih banyak lagi. Kemudian akhir demokrasi liberal. Yang pertama, ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal. Masa singkat yang dialami oleh masing-masing kabinet menunjukkan terjadinya ketidakstabilan politik. Faktor-faktor yang menimbulkan ketidakstabilan politik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing Perdana Menteri yang berkuasa mementingkan partai atau golongannya sendiri. Karena itu, menimbulkan pertentangan antar partai politik. Kemudian, terjadinya gerakan-gerakan gangguan keamanan di daerah. Dan yang terakhir, pemerintahan yang bersifat terpusat atau sentralisasi yang menimbulkan terjadinya kesenjangan antara pusat dan daerah. Kemudian, dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru, ketidakstabilan politik yang ditandai dengan berganti-gantinya kabinet, serta adanya pemberontakan di berbagai daerah telah mendorong Presiden untuk melakukan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 oleh Soekarno yang berisikan menjadi 3 poin. Yang pertama, pembubaran konstituante. Kemudian pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan yang terakhir pembentukan MPRS dan DPAS. Dekret Presiden ini memberikan dampak positif dalam menciptakan kestabilan politik. Akan tetapi berdampak negatif karena terlalu kuatnya peran Presiden dalam pemerintahan. Setelah dikeluarkannya dekret Presiden, Indonesia memasuki babak baru yang disebut sebagai masa demokrasi terpimpin. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.